Episode 70. Istri kedua Tuan Arogan. Hampir keluar dari rumah sakit, Hafi teringat dengan kondisi Yuke. Dengan kondisi separah itu, apa Yuke bisa pulih dengan cepat? Walau ia tengah curiga dan kecewa dengan tindakan Yuke, di sisi lain Hafi juga merasa iba dengan kondisi Yuke, terlebih ia adalah sahabat dari mendiang istrinya. Oh iya? Apa gua hubungi orang tua Yuke? Iya. Semoga orang tua Yuke mau datang ke sini buat jagain, ujar Hafi. Lapun mencoba menghubungi orang tua Yuke yang berada di kota Bandung. Hafi memberitahukan apa yang tengah menimpa Yuke dan Hafi bersyukur ketika mendapati kedua orang tua Yuke yang mau datang untuk menjenguk putri mereka. Sementara itu, Luna telah sampai di rumah. Ia segera masuk dan menyapa kedua mertuanya juga menemui anak-anaknya. "Assalamualaikum," ucap Luna. "Waalaikumsalam, Ibu," teriak Ika dan Brian, keduanya berlari memburu Luna. Begitu pula dengan Nuka, ia juga menghampiri Luna dan menanyakan kabar sang kakak. Luna memeluk kedua anaknya, dan juga ia memeluk sang adik. "Kak, gimana di Bali? Seru? Gak?" tanya Nuka. Luna tak menampakkan rasa sedih atas apa yang menimpanya. Ia tak ingin Nuka khawatir dengan keadaannya. "Seru dong, lebih seru lagi kalau kalian bisa ikut," Luna menjawab dengan antusias. Bu Windy dan Bu Nuri memperhatikan Luna dari arah ruang keluarga. Keduanya terenyuh melihat bagaimana Luna berpura-pura di depan adik juga anak sambungnya. Luna emang perempuan yang baik, dia bahkan gak mau cerita tentang apa yang menimpanya di depan anak-anak. Seru Bu Windy. "Iya, kita emang gak salah pilih Luna untuk jadi istrinya Hafi. Tapi aku khawatir, Win," Bu Nuri menuturkan. "Khawatir kenapa?" tanya Bu Windy. "Aku khawatir kalau Yuke akan terus berusaha mencelakai Luna, terlebih kita sekarang tahu bahwa mungkin Yuke melakukan hal itu karena dia menginginkan Hafi," seru Bu Nuri. "Kalau soal itu, aku juga khawatir. Yuke tipikal orang yang ambisius, dia pasti akan lakuin apapun untuk mendapatkan apa yang dia mau. Tapi kamu tenang aja, aku yakin Hafi bisa jaga istrinya," Bu Windy menuturkan. Luna beralih menatap kedua mertuanya, ia pun meminta izin kepada anak-anaknya untuk menemui nenek mereka. "Ibu kesana dulu, ya?" seru Luna. "Iya." Ika, Brian, dan Nuka beralih menuju halaman belakang untuk kembali bermain bersama Rena dan Biyuni. "Ma," Luna menyapa. Bu Windy memeluk Luna, ia tahu bagaimana perasaan Luna saat ini. Begitu juga dengan Bu Nuri, ia mengelus lembut punggung menantunya itu. "Luna, kamu baik-baik aja?" tanya Bu Windy. Luna mengangguk, ia masih teringat bagaimana situasi saat itu. Aku takut, Ma," Luna berucap. "Takut apa? Kamu gak sendirian, Luna. Ada Mama Nuri. Tentunya, Hafi juga pasti akan jaga kamu," seru Bu Windy. "Iya, Lun. Ada kita, lagi pula apa yang bisa Yuke lakukan? Dia gak bisa misahin kamu dan Hafi, gimana pun caranya." Bu Nuri mencoba untuk menenangkan Luna. Bukti memang belum ada untuk membuat semua yakin, bahwa kecelakaan yang dialami Yuke dan Erik memang karena ulah mereka yang bermaksud untuk mencelakai Luna. Tetapi mereka yakin, bahwa Yuke atau Erik memang dalang dari semua musibah yang terjadi. Dan lambat laun, keduanya harus mempertanggungjawabkan semua perbuatan mereka. Episode 71. Malam ketiga di rumah sakit,
Yuka sadar. Ia merasakan badannya begitu kaku. Yuka melirik sekilas beberapa bagian tubuhnya yang memakai perban. Ia kesulitan bergerak ketika mendapati lehernya yang teramat nyeri. Saat itu seorang perawat masuk untuk mengecek tekanan darah Yuka. Ia segera memanggil dokter saat mendapati Yuka yang telah sadar. Tak lama, dokter datang dan mengecek kondisi Yuka. Dokter menanyakan beberapa hal pada Yuka, termasuk apa yang tengah ia rasakan saat itu. Sedikit pusing, ucap Yuka dengan terbata-bata. Lah merasa lehernya berat, ia juga susah untuk menoleh. Mbak, ada seseorang yang menitipkan surat ini untuk Mbak, ucap perawat. Ini, dari siapa, Sus? Tanya Yuka dengan suara yang berat. Saya kurang tahu, yang jelas dia laki-laki. Perawat itu menuturkan. Perlahan, Yuka mengarahkan kertas itu ke depan wajahnya. Ia pun membaca tulisan yang ada, begitu terkejutnya ia setelah membaca pesan itu. Sus, apa orang ini kesini lagi? Tanya Yuka. Belum, Mbak. Dia kesini sekitar 2 hari yang lalu, ucap perawat itu. Yuka terdiam, seketika Yuka tampak begitu cemas. Lah membaca surat yang ditulis oleh Hafi, dan Yuka sangat ingin untuk bertemu dengan Hafi. Gimana kalau Hafi tahu aku sengaja untuk menabrak Luna? Gimana kalau Hafi benci sama aku? Atau gimana kalau Hafi melaporkan aku ke polisi? Gak bisa. Hafi gak bisa laporin aku ke polisi karena dia gak punya bukti. Seru Yuka dalam hatinya, ia begitu takut jika harus berurusan dengan polisi. Erik. Sus, teman saya yang ikut terlibat kecelakaan, gimana kondisinya? Tanya Yuka. Oh, teman Mbak sudah sadar lebih dulu. Kondisinya semakin hari semakin membaik, jawab perawat. Sial. Kenapa gak mati aja dia? Kalau sampai Erik bilang ke Hafi aku sengaja mau menabrak Luna, bisa mati aku. Yuka bertambah khawatir. Sus. Saya mau ke ruangan teman saya. Pinta Yuka. Oh, belum bisa, Mbak. Kondisi tulang leher Mbak belum cukup aman untuk banyak bergerak. Nanti kalau kondisi Mbak semakin membaik, Mbak boleh mengunjungi teman Mbak. Perawat menuturkan. Yuka kecewa, kondisinya membuat ia tak dapat berbuat banyak. Sementara itu, Erik tertegun setelah ia bisa menghubungi Luna. Erik teringat dengan ucapan Luna semalam, Erik bahkan sampai tak bisa tidur karenanya. Apa yang harus aku lakukan? Erik bertanya-tanya. Semalam Erik mencoba menghubungi Luna, dan kenyataannya Luna tak marah padanya. Namun Luna malah bersikap lembut pada Erik, yang membuat Erik memikirkan hal itu semalaman. Kak, aku gak tahu apa yang sebenarnya kakak dan Mbak Yuka rencanakan. Tapi yang pasti, Tuhan masih menjaga aku. Tentunya, Tuhan juga masih memberi kesempatan pada kakak untuk tidak menjadi orang yang jahat, hanya karena sebuah nafsu yang tak bisa kakak bendung. Aku tahu, aku salah telah menyembunyikan status pernikahan aku sama Mas Hafi, tapi semua itu aku lakukan karena suatu hal yang gak bisa aku jelaskan. Aku dan Mas Hafi menikah karena wasiat dari mendiang Bu Selina. Tentunya awal menikah tak ada rasa di antara kita. Tapi setelah menikah, aku sudah memutuskan untuk mencintai suamiku. Begitu pula Mas Hafi, aku bersyukur dia sudah mau menerima aku sebagai istrinya dan memperlakukan aku dengan baik. Untuk perasaan kakak sama aku ngucapin terima kasih. Kalau boleh jujur, dulu aku juga menaruh hati sama kakak. Bahkan sebelum menikah dengan Mas Hafi mungkin rasa itu masih ada,
tetapi setelah menikah aku gak bisa lagi menaruh hati pada laki-laki selain suamiku. Aku harap, kakak mengerti itu. Walaupun aku gak bisa jadi milik kakak, setidaknya apa kita masih bisa menjadi sahabat. Kakak orang yang begitu baik, aku merasakan banyak kebaikan dari kakak. Dan aku berharap, kebaikan itu tidak berubah menjadi sebuah kejahatan yang disebabkan oleh hasutan orang yang hanya ingin menghancurkan hubungan kita. Kak, untuk kejadian waktu itu, aku harap kakak bisa menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Dan jika ada kesengajaan, semoga kakak maupun Mbak Yuke mau bertanggung jawab. Aku hanya gak mau kalian hidup dengan rasa yang tak tenang karena kesalahan yang kalian tutupi. Setelah itu, aku juga bisa memaafkan kalian, dan tentunya berharap hubungan kita jauh lebih baik dari sebelumnya. Erik termenung, ucapan Luna begitu melekat di benaknya. Ia begitu terenyuh dengan sikap Luna padanya, bahkan setelah ia dan Yuke hampir meregang nyawanya. Aku harus lakukan itu, seru Erik. La pun tampak meraih ponselnya, dan menghubungi seseorang. Halo, kantor polisi. Episode 72. Selang 1 jam, beberapa orang polisi datang mengunjungi Erik. Di dalam ruangan, terlihat Erik berbicara pada polisi yang dihubunginya. Sekitar setengah jam lamanya, para polisi itu keluar dari ruangan dan tampak berjalan menuju ruangan lain. Erik terdiam, ia menatap langit-langit rumah sakit yang dingin. Beberapa kali, Erik juga memejamkan matanya. Tampaknya, Erik telah memutuskan suatu hal yang besar dan cukup sulit baginya. Setelah keluar dari ruang rawat Erik, polisi-polisi tersebut beralih menuju ruangan Yuke. Alangkah terkejutnya Yuke ketika beberapa orang polisi masuk ke ruangannya. Ia terlihat begitu panik. Maaf, Pak. Ada keperluan apa? Iya. Tanya seorang perawat yang kebetulan tengah berada di ruangan Yuke. Begini, Sus. Kami dihubungi oleh saudara Erik yang melaporkan tindakan kejahatan, rencana pembunuhan atas saudari Aluna Sapira oleh saudari Yuke. Kami bermaksud untuk menanyakan beberapa pertanyaan kepada saudari Yuke. Kami harap suster mau membantu. Seru salah satu polisi. Yuke menggelengkan kepalanya, ia begitu panik saat mendengar pernyataan polisi. Enggak, saya gak salah, saya gak melakukan apapun, Pak. Sangkal Yuke dengan wajah pucat. Baik, Mbak. Kami akan menanyakan beberapa hal pada Mbak, jika memang tidak ada unsur kriminal Mbak akan terbebas dari hukuman. Mohon kerjasamanya. Pinta polisi pada Yuke. Reaksi Yuke begitu tak disangka, ia berusaha untuk berontak. Perawat menahan Yuke, hal itu dilakukan karena memang kondisi Yuke yang masih belum stabil. Mbak, tolong jangan banyak bergerak. Pinta perawat pada Yuke. Saya gak salah, Pak. Teriak Yuke. Di luar ruangan, Hafi yang bermaksud untuk mengunjungi Erik dan Yuke mendengar suara teriakan Yuke. Hal itu sontak membuat Hafi penasaran, ia pun segera berjalan cepat menuju ruangan Yuke. Hafi berada di ambang pintu, kedatangan Hafi disadari oleh Yuke. Ia pun tampak meminta bantuan Hafi. Yuke memanggil-manggil nama Hafi. Vi, tolong aku. Pinta Yuke. Hafi berjalan masuk, dan menanyakan keberadaan polisi di ruangan Yuke. Maaf, Pak. Ini ada apa? Ya. Tanya Hafi. Pihak kepolisian pun menjelaskan pada Hafi, terlihat raut wajah Hafi yang terkejut. Jadi proses yang akan dilakukan itu apa, Pak? Tanya Hafi. Kami akan meminta keterangan dari saudari Yuke,
sebagaimana laporan dari saudara Erik yang menyatakan bahwa saudari Yuke ini berniat untuk menabrakan mobilnya kepada saudari Luna yang sampai saat ini belum kamu temui. Polisi menuturkan, kalau begitu, lakukan saja prosesnya sesuai prosedur yang ada, Pak. Kebetulan saya adalah suami dari Luna, ujar Hafi. Yuke begitu terkejut, Hafi bahkan enggan untuk membantunya sama sekali. Oh, Anda suami dari Luna. Kami juga akan meminta keterangan Anda terkait kasus ini, seru polisi. Hafi mengangguk, saya bersedia, Pak. Kalau begitu, apa boleh saya menemui dulu Erik? Kebetulan dia sahabat saya, ujar Hafi. Boleh, tapi harus ditemani oleh rekan saya. Polisi menjawab. Hafi tak keberatan, ia pun beralih menuju ruangan Erik dengan ditemani seorang polisi. Sesampainya di ruangan, Hafi berjalan menghampiri Erik. Hafi menatap Erik dengan penuh tanya. Kenapa kau melakukan ini? Tanya Hafi. Tanpa menoleh ke arah Hafi, Erik menjawab pertanyaan Hafi apa adanya. Memang dia bersalah, dan sudah seharusnya ini dilakukan, seru Erik. Hafi tak semudah itu mempercayai Erik, ia masih melontarkan beberapa pertanyaan pada Erik. Ada seseorang yang minta lo lakuin ini. Erik tersenyum kecil, rupanya memang tak ada yang bisa ia sembunyikan dari Hafi. Ya, lo bener, Luna. Jadi alasan kenapa gua lakuin ini, seru Erik. Hafi mengerutkan keningnya. Luna, tanyanya. Erik mengangguk, ia pun menceritakan obrolan La dengan Luna malam itu pada Hafi. Dan Hafi cukup kagum, dengan mudahnya Luna melunakkan hati Erik yang menurutnya keras. Gua minta maaf, gua gak ngangka Yuke bakal bertindak sejauh ini, seru Erik. Buktinya, lo harus punya bukti buat kasus ini, seru Hafi. Erik mengangguk, mobil yang kita sewa itu punya kamera di dashboardnya. Gua minta polisi buat cek mobil itu, ujar Erik. Hafi terdiam, Erik sudah bertindak jauh. Setidaknya Hafi merasa lega, ia bisa membawa kabar baik untuk sang istri. Lo yakin sama apa yang lo putusin? Tanya Hafi kembali. Erik mengangguk, gua yakin. Hafi mengangguk, ia akan mengikuti semua proses hukum dengan baik dan berharap hal ini bisa memberikan efek jera bagi Yuke.